Halo, gua Jem Alpha. Kali ini gua pengen nge-review game Doom Eternal yang dibuat oleh ID Software dan dipublish oleh Bethesda. Game FPS yang menurut gua seru parah. Asli, di sini lu bakal berperan sebagai Slayer atau villain dari para setan, dan ya, gua bakal bahas game ini dari segi cerita, visual, gameplay, soundtrack, dan opini pribadi plus gameplay experience yang gua rasakan. Oke, kita akan membahas dulu dari segi cerita. Cerita yang dihadirkan itu menurut gua lumayan asik diikutin sih. Walau memang tidak bagus seperti game FPS lainnya. Loh, kenapa? Karena kadang lu kalau ngikutin ceritanya tuh ada yang janggal dan seolah-olah membuat pertanyaan. Tetapi beberapa pertanyaan memang terjawab seiring berjalannya cerita sih menurut gua. Nah, ya melalui flashback dari Slayer-nya itu. Ya, itu juga bagian cerita dari Doom 2016 ya, yang belum gua mainin. Oke, kita lanjut lagi ke segi visual. Kalau ngebahas visual sih nggak usah dipertanyakan lagi. Walau memang grafik preset yang gua pakai itu preset medium. Loh, kenapa? Karena VRAM yang gua nggak cukup. Tapi masih enjoy buat dilihat, apalagi kalau pakai ray tracing. Tapi sayangnya settingan ray tracing gua ke disable, nggak tahu kenapa. Padahal gua udah pakai RTX. Padahal gua juga udah bisa pakai DLSS juga. Mohon maaf ini bukan flexing, tapi sayang banget walau memang kalau dipikir-pikir gak guna juga gitu. Ngapain lu pasang ray tracing di game yang memang pergerakan lu harus cepet banget dan butuh FPS yang tinggi, bukan kualitas gambar yang tinggi gitu ya. Oke, lanjut lagi ke segi gameplay. Gameplay dari game ini memang tidak main-main. Kenapa? Karena dengan banyaknya senjata yang bervariasi dan damage yang berbeda-beda. Seperti super shotgun yang ada hooknya biar lu bisa cepet nyamperin musuh lu dan langsung menembak musuh tersebut dengan damage yang cukup sakit ya. Dan ada juga seperti PFG 9000 yang one hit weapon, tapi pelurunya cuma ada dua. Itu pasti ngasih kita motivasi buat ngumpulin ammo yang ada di mapnya. Oke, lanjut lagi ke segi soundtrack. Memang nggak salah sih, Steam ngasih ini game Best Soundtrack Award pada tahun 2020. Karena memang soundtrack metal itu selalu ngebikin gue terus-menerus termotivasi untuk memain game ini lebih lanjut. Loh, kenapa? Karena gue pengen terus ngedengerin soundtrack nih game yang asik parah dan pas banget nempatinnya, apalagi ada collectible album yang bisa lu temuin di masing-masing map. Itu juga rata-rata asik parah. Oke, kita lanjut lagi ke opini pribadi plus gameplay experience. Oke, menurut gua game ini tuh game ketiga yang bikin gua kangen sama kayak game The Legend of Zelda, BOTW dan TOTK. Harusnya game ini bisa lebih awal gua tamatkan dan sudah pasti semua hidden itemnya udah gua kumpulin. Tapi gua waktu itu malah pergi ke Solo 2 hari jadi ketunda, dan sekarang inilah beberapa map yang koleksinya lengkap semua. Dan ya, gue nemuin itu semua. Kenapa? Karena ada cheat code-nya. Cheat code ini sangat berguna buat ngumpulin collectible items lainnya yang gak sempet lu temuin pas lu mainin game itu secara langsung. Ya, jadi lu bisa apply cheat code tersebut di mission select. Jadi posisinya tuh kalian udah nyelesain misinya, terus kalian pengen ngumpulin collectibles lain, tapi juga harus ada cheatnya biar mempergampang kalian. Oke, dan itu cheat code-nya itu tidak merusak progres kalian dan tetap terasa seru gitu untuk dimainin. Ya. Tapi kalau dibilang ini game ada minusnya, ada tuh, dan itu cukup major sebenarnya karena terkadang ada bug yang sulit banget. Seperti klip tersebut yang dimana gua nge-respawn dan jatuh tiba-tiba sampai spawn di awal. Dan itu kan ngeselin ya, tapi untungnya ini jarang gua alami dan cuma ada di progress hampir tamatnya nih game gitu. Ya sebenarnya cukup major, cuman ya lah, sebenarnya ya masih bisa dimaklumi gitu, bug atau glitch yang yang ada di klip ini. Oke, kurasa agak singkat ya untuk review gua kali ini, mungkin 5 sampai 6 menit ya. Ya nggak apalah, at least ini bisa jadi video short kalian ya. Oke, yaudah segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Buat kalian yang pengen main di game, bisa dibeli di Steam atau Epic Games, atau kalian bisa berlangganan di Xbox Game Pass sebulan aja dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Oke, terima kasih and I signing out. Bye bye.
Tonton video gue yang lain ya, jangan lupa anjing. Terima kasih.